Selamat sore semua. Dapat petunjuknya tentang ketika keadaan memaksa kita untuk berubah. Kenapa? Terkadang kalau keadaan itu nggak memaksa kita untuk berubah, kita itu mageran, atau kita itu anteng aja, atau kita berada di zona nyaman. Kita nggak mau merubah kelakuan kita nggak mau merubah cara berpikir kita, pola hidup kita. Bahkan kita itu nyaman aja, pasrah aja. Mungkin takut dengan keadaan di luar sana. Mungkin kita takut dibully, dijahilin orang, dijahatin orang dan sebagainya. Tapi ketika keadaan itu memaksa kita untuk berubah, ya kita mau nggak mau harus berubah. Siap nggak siap kita harus berubah. Bahkan kita itu dituntut untuk mungkin pengorbanan dengan air mata, darah, kecewaan dan sebagainya. Dan ini kalau kita sensitif atau kita yang punya indera keenam atau punya kelebihan yang kita bisa tahu nih bahwa kita itu harus berubah dalam hal-hal tertentu. Jadi terkadang bisa nih contohnya dengan kita diluruhkan ataupun kita itu mungkin dijauhkan dari pasangan. Kenapa kita dijauhkan dari pasangan itu? Karena dia toksik ataupun dia itu nggak bikin kita bahagia, tapi malah bikin kita itu sakit mental. Makanya kita dipisahkan dan kita harus berubah untuk menjadi lebih mandiri ataupun kita lebih ke mencintai diri sendiri. Kalau kita nggak mencintai diri sendiri, terus siapa yang akan mencintai diri kita? Ini yang sering dilupakan oleh perempuan, mencintai diri sendiri. Terkadang lebih mencintai orang lain daripada diri sendiri. Dan ketika kita nggak mencintai diri sendiri, yang paling sering itu apa? Sakit mental, sakit kejiwaan ini. Dan kenapa kita itu harus berubah? Terkadang kalau kita itu nggak berubah, yo hidup kita gitu-gitu aja. Contohnya nih, kita terlahir miskin misalnya. Kalau keadaan nggak memaksa kita untuk berubah, yo kita itu nggak ada niatan untuk berubah. Terkadang kita malah enak ada, kita udah pasrah nih, yang penting dapat makan sehari 3 kali ataupun yang sepele seperti itu. Tapi ketika mungkin nih tiba-tiba cari pekerjaan sulit, contohnya ada keinginan kita untuk apa? Untuk merantau, entah ke Kalimantan, entah ke Papua, bahkan kita merantau ke luar negeri untuk apa? Untuk mengubah nasib, mengubah takdir kita. Agar apa? Agar kita hidup lebih layak. Dan sebenarnya kita kalau zaman dulu, zaman baba kita itu banyak sekali pekerjaan yang di daerah, misalnya dari peternakan, pertanian, perkebunan dan sebagainya. Tapi karena kita banyak orang sendiri itu lebih suka produk-produk impor seperti tekstil, makanan dan sebagainya. Ya tentu saja lapangan pekerjaan itu jadi sulit. Apalagi untuk yang minim pendidikan. Jadi ya hanya buruh-buruh kasar seperti itu dengan gaji yang rendah. Dan gaji di Indonesia itu paling rendah dari yang lainnya loh. Benar-benar yang nggak masuk akal. Padahal kalau dibilang Indonesia itu kaya raya dengan hasil alamnya, memang ada yang nggak beres dengan sistem di Indonesia. Pejabatnya yang korup, para pejabatnya yang cuma mentingin diri sendiri, memperkaya diri. Ini yang walaupun ada banyak agama, ada banyak keyakinan, tapi tetap aja manusianya banyak yang kelakuannya memang nggak dimasuk akal. Artinya apa? Ya yang jahat-jahat dikerjain, yang baik-baik malah ditinggalin. Ini jadi jangan tertipu dengan penampilan yang agamis ataupun dengan titel-titel gelar yang berderet, sekolah tinggi dan sebagainya, karena itu nggak menjamin akhlak dari seseorang itu baik. Jadi orang itu bisa berubah karena apa? Karena keadaan yang memaksa untuk berubah. Jadi kalau belum pernah dipaksa keadaan berubah, selamanya orang itu mungkin akan punya sifat yang karakter yang jelek dari lahir, ataupun mungkin turunannya jahat seperti itu. Tapi kalau keadaan udah memaksa, orang itu pasti akan berubah. Kayak
Saya ini karena keadaan, saya makanya berubah. Karena capek jadi orang jahat itu. Capek jadi orang yang nggak kenal Tuhan. Capek jadi orang yang hidupnya nggak tentu arah, nggak punya pegangan hidup. Tapi ketika contoh simpel aja, oh kita nyari rezeki yang halal nih, agar apa? Agar hidup tenang, agar hal-hal yang kita kerjakan itu di ijabah sama Tuhan, ataupun niat kita baik nih. Jadi hal-hal yang datang juga baik. Tapi kalau kita aja memulai dari yang simpel itu dengan hal-hal yang jahat, hal yang jelek, yo yang datang itu akan hal yang jelek, akan hal yang nggak baik. Itu kenapa terkadang manusia itu kalau harus berubah itu dipaksa oleh keadaan, entah dengan musibah, entah dengan sakit, entah dengan pasangannya diambil, ataupun hal-hal yang bikin kita hancur-hancuran. Agar apa? Agar kita itu mau mengubah pola pikir kita, kelakuan kita. Kalau kita itu jahat terus, kita pasti akan titik nolkan, diluruhkan, ataupun kita akan dapat yang hal-hal yang jelek terus. Sampai apa? Sampai kita itu sadar kita mau berubah. Itu namanya hidayah. Keadaan akan memaksa kita berubah. Sampai kita mau berubah, sampai kita menjadi lebih baik lagi. Tapi kalau keadaan udah maksa kita berubah dan kita nggak mau berubah, yo paling pol-polan itu yang mati. Bisa mati muda, bisa hal-hal jelek lainnya. Ini kalau Tuhan melalui keadaan udah nyuruh manusia berubah, ya manusia harus berubah. Kalau enggak, yo enggak ada jalan lain lagi. Artinya apa? Ya udah, kamu akan ketinggalan zaman, ataupun kamu udah enggak sesuai dengan energi alam semesta. Karena apa? Karena perjalanan waktu itu pasti akan membawa keadaan yang berubah. Setiap waktu, setiap detik itu kita berubah. Bukan mundur ke belakang, tapi maju ke depan. Itu kenapa kita itu harus pinter-pinter membaca keadaan, membaca situasi. Agar apa? Agar kita itu bisa menyesuaikan diri. Kita bisa mengalami perubahan, mengikuti gerak alam, gerak semesta. Sama sore dan sampai jumpa.